Kembali bersama kami, saya langsung ke Bu Irma. Bu Irma, tadi kok kayak ada keraguan. Lalu kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Kalau memang yang ini aja dikasih hukum, haruskah yang memberi izin juga dihukum? Semuanya harus bertanggung jawab. Pemerintah, CQ, BP POM, dan Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab juga. Nggak hanya sekedar perusahaan farmasinya saja yang bertanggung jawab. Ini masalahnya, ini sudah masalah pidana loh. Kita nggak main-main ini masalah ini. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa, Bu Irma? Satu nyawa aja saya nggak rela, apalagi 195 nyawa loh. Bentuk tanggung jawab seperti apa yang Anda harapkan ini dapat yang dilakukan oleh? Harus ada pertanggungjawaban secara moral maupun secara secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan, perusahaan dan pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada korban. Yang kedua, ya, perusahaan harus bertanggung jawab penuh ya terhadap semua yang sudah dilakukan. Artinya semua yang dilakukan secara ilegal itu saya bilang ilegal. Kenapa? Karena dia melakukan membuat obat, CPOB-nya kan nggak terlaksana. Ya, cara pembuatan obat yang baik yang disampaikan Ibu Ketua BP POM itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan farmasi ini. Nah, harusnya di pre-market dan post-marketnya harusnya udah ketahuan sejak perusahaan ini mengajukan izin. Ada yang lalai berarti di sini? Ya, pasti ada kelalaian di sini. Nah, terkait dengan kelalaian mungkin Pak Teddy, ini kalau berbicara kelalaian dikatakan juga ada dugaan kelalaian. Benarkah Barreskrim Polri akan mendalami soal dugaan kelalaian yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, Pak Teddy? Sementara Mbak, kita masih fokus kepada penanganan terhadap perusahaan PT Api Farma. Menyangkut kelalaian, itu masih dalam tahap penyelidikan Mbak yang kami lakukan. Kami tetap bekerja sama dengan Badan POM, karena memang selain Badan POM juga punya penyidik pegawai negeri sipil. Kita juga membackup Badan POM untuk bisa mengungkap baik itu menyangkut masalah produsen obat, supplier, baru nanti mengarah kepada yang lain, Mbak. Penyelidikan yang terkait dengan pengawasan, apakah Barreskrim juga akan memanggil pejabat BPOM terkait hal ini? Betul, Mbak. Jadi siapapun yang terkait menyangkut masalah proses penanganan penyidikan terhadap suatu tindak pidana itu pasti dipanggil, Mbak. Khusus untuk Badan POM, tadi tim kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap bagian pengawasan. Di samping koordinasi, kita sudah mengambil keterangan dari pihak Badan POM yang terkait masalah pengawasan, Mbak. Berarti selain dugaan kelalaian, apa yang ingin didalami oleh Barreskrim dari keterangan BPOM, Pak Teddy? Iya, kita awalnya bersumber dari data-data dari Badan POM, Mbak. Jadi kita melakukan pengembangan penyelidikan bersama dengan berkolaborasi. Kita di samping akan melihat sebenarnya ini yang diduga penyebab utama gagal ginjal akut ini adalah adanya campuran obat paracetamol yang sudah dibuat itu mengandung EG dan DEG yang di atas batas normal. Nah, dengan dasar itu kita ingin mengembangkan terhadap supplier yang selama ini memang suppliernya masih membutuhkan waktu untuk bisa mengembangkan. Sebenarnya terjadinya pencemaran ini apakah memang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terkait masalah kandungan PG yang diimpor dari luar negeri, Mbak. Baik, Pak Teddy, terakhir, bila memang ditemukan adanya kelalaian di situ, pihak manapun saja patut untuk bertanggung jawab, artinya kasus ini bisa dipidanakan. Betul, Mbak. Jadi kita komitmen dengan apa yang kita sudah lakukan baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, nanti akan di sana akan terlihat sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini menyangkut masalah terjadinya tercemar obat-obat yang sudah banyak beredar yang mengakibatkan banyaknya anak-anak kita yang meninggal dunia. Nah, di sini perlu kami jelaskan, Mbak, bahwa kami Barreskrim melakukan penyelidikan itu awalnya dari beberapa orang tua yang ada di RSCM. Yang kami datangi satu persatu, kami meminta sisa-sisa obat yang awalnya dikonsumsi dan memang kita labkan ke lapor dan memang mengandung kandungan EG, DEG yang melebihi ambang batas, Mbak. Nah, dasar itulah kita melakukan menaikkan tahap ini menjadi tahap penyidikan sementara itu, Mbak.
Baik, oke. Terakhir, Pak Rizal, Anda sempat mengatakan negara harus hadir. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Bu Irma. Artinya BPKN dan tim pencari fakta bahkan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Ini siapa yang harus bertanggung jawab menurut Anda dan rekomendasi apa yang kemudian akan diberikan dalam waktu dekat ini pada pemerintah? Tentu dalam konteks hukum perlindungan konsumen kita kenal dua doktrin ya, ada negligence dan ada strict liability. Negligence itu kelalaian yang berdampak pada mulai dari resiko yang kecil sampai yang menghilangkan nyawa. Ada hukuman di sana. Kemudian strict liability itu konsep doktrin yang seluruh rantai proses itu punya porsi tanggung jawab. Gak boleh Pak, misalnya ada manufacturer, ada regulator, ada distributor, ada agent, ada retailer, semua punya porsi dalam strict liability. Maka itu dalam hukum perlindungan konsumen yang belum diadopsi oleh undang-undang kita. Nah, yang mau kami bilang sampaikan bahwa memberi ketenangan pada hari ini dan untuk masa akan datang itu penting. Menghilangkan kecemasan ibu-ibu yang punya bayi, anak balita sangat penting. Tidak kalah pentingnya dari kasus-kasus masa lalu yang sekarang menelan korban. Ini harus kita stop. Korban ini yang walaupun terjadi penurunan, tapi ada penambahan. Yeah. Jadi terjadi penurunan tren yang meninggal, tapi bertambah. Walaupun mungkin penambahannya dikit dibanding sebelumnya. Tetapi yang harus kita lihat, hari ini apa yang harus disampaikan kepada publik dan akan datang, jangan lagi terjadi. Yeah. Nah, proses yang sebelumnya itu ada proses hukum pidana, tetapi ada pertanggungjawaban publik. Yang tadi Bu Irma menyampaikan tanggung jawab moral. Karena pidana tidak menggugurkan ke pertanggungjawaban publiknya. Betul, karena sudah 195 korban jiwa itu. Baik. Ini nyawa anak kita. Jadi anak 0 tahun sampai 8 tahun. Betul. Yang tidak apa-apa, cuma demam sedikit, tiba-tiba masuk 2-3 minggu meninggal. Nah, itu dia. Baik, Bu Irma, Pak Rizal dan juga Pak Teddy, terima kasih. Kita harapkan ini bukan sekedar memberi ketenangan, tapi juga memberi rasa aman dan keselamatan bagi anak-anak Indonesia. Karena sekali lagi sudah 195 anak Indonesia menjadi korban dari kasus gagal ginjal akut ini. Dan kita harapkan itu tidak terjadi. Karena sekarang kita buka posko-posko itu menangkap di daerah-daerah. Kita harapkan itu bisa berhenti sekarang. Terima kasih sekali lagi Bu Irma.